balik lagi di channel K Animal. Oke, ini waduh hujan lagi. Jadi malam ini gue ada panggilan rescue salah satu hewan jenis Varanus salvator atau biawak, teman-teman. Jadi menurut info, biawak tersebut berada di atas anternit rumah salah satu warga di area sini. Jadi kita mau menuju ke rumah pemiliknya. Bener nggak sih ada biawak di atas anternit rumah? Oke, gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan videonya. Ini turun hujan deras banget ya. Dilihat tuh kameramen hujannya. Nah, di sini gue ditemani sama Om Tewe dan Om Remon. Jadi kita mau ke tempat pemilik rumah. Kalau nggak mau deh kita kata-kata aja. Jadi gimana keseruannya? Terus. Kita pakai payung ya teman-teman. Nah, ini gue ada di rumahnya salah satu terdapat biawak di atas anternit. Nah, ini orangnya nih, kan Om Fahmi. Jadi menurut Om Fahmi itu, jadi ini sebenarnya Om ini juga mati rumah gitu rumah ini. Jadi memang menurut pemilik maupun pemilik sebelumnya itu terdapat Varanus salvator di atas anternit rumah. Jadi kita mau coba rescue, bener nggak sih ada atau tidak si biawak air ini di atas. Jadi gimana dong? Langsung aja. Ayo. Kita tangga untuk untuk naik ke anternit ya. Begitu tangganya kehujanan, jadi mudah-mudahan apa balikin masuk ke lubang. Mas, apaan kira gua biawak? Iya, Saya juga orang di sini juga. itu saya sebutkan seperti sapu. Jadi apa? Jadi dari mana dari Jadi kita langsung naik ke atas. Jadi lokasinya itu di atas anternit. Oke, nanti penjelasannya mungkin setelah kita coba lihat dulu aja. Enak siapa nih? Lu lah, enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Empat kan nih? 80 kilo saran. Kok bunyi? Gue udah di atas di atas anternit, di atas rumahnya Om Fahmi. Ternyata sudah ada indikasi Varanus salvator ya. Nah, di sini yang dibilang ada salah satu bocor dari genteng. Jadi mungkin pemilik sebelumnya itu mengira itu adalah kotoran dari Varanus salvator atau biawak air. Tapi ternyata ini ada genteng yang bocor. Jadi karena dia bocor, terus di anternit ini jadi kayak semakin bercak gitulah. Ini aman kok. Bisa kan? Jadi ya, ini membuat sini.
Nah, jadi teman-teman, untuk dalam kondisinya sih di sini nggak ada semacam kotoran dari biawak ya, sudah ditemukan. Tapi yang ditemukan malah kotoran dari musang. Nah, sini ada kotoran dari musang dan ada beberapa cangkang keong. Nah, perlu diketahui ini juga bisa juga makanan dari si musang juga, karena musang ini kanibal juga, kayak karnivora, itu pemakan daging juga. Tapi untuk kotorannya nggak ada. Nah, yang dimaksud sama Om siapa tadi yang pertama tuh? Pemilik penempat yang pertama katanya ada bercak, si alternatif itu ada bercak bekas kotoran, tapi nyatanya bukan kotoran. Boleh gue bikin, tapi ini bocor Om. Nah, ini bocor dari genteng. Nah, ini kan bocornya. Tapi posisinya di pojok sana. Iya. Di pojok sana. Kemarin kata istri, saya baru dengar juga kata istri, pas di sini nih Bang. Bilangnya di sini lampu kan? Ya mau jebol dia sempat ini dia mau jatuh, kayak mau apa? Dia mau peot gitu. Nah dia ini dorong lagi pakai sapu. Oh sempat kelihatan ya Om? Nggak tahu itu apa, yang jelas dia macam mau rubuh tuh ke bawah. Apa ini? Oke, jadi kita coba turun aja. Kita turun dulu. Nanti kita kasih penjelasan di bawah. Nanti kemarin ini kan tinggal gitu kan kayak motor ngajar gitu. Tapi jam 2-an itu bunyi di situ. Apa ya? Sekarang tutup Om. Teman, jadi gue udah belum aja nih. Agak deketan. Tadi gue udah coba disir di atas, tapi nggak ada indikasi biawak bersarang di atas ya. Dan tadi menurut Om Raymond ya, Nah, menurut Om Raymond itu ada bercak kuning di atas alternatif ini. Ternyata ada salah satu genteng yang pecah dan mengakibatkan bocor teman-teman. Nah, ini ada Om Ahli, pemilik rumah dan keluarga. Nah, jadi kita sedikit edukasi. Nah, ini biawak atas nih, jadi ke bawah. Kita mau edukasi ke tuan rumah, jadi agar tidak terlalu khawatir, karena kan nggak ditemuin nih. Biasanya kan kalau rescue lagi ditemuin, terus si pemilik rumah itu takutan atau khawatir, bener gimana kok nggak ketemu gitu kan. Jadi kita kasih penjelasan tentang Varanus salvator ini atau biawak air. Nah, jadi gini Om Fahmi, kalau Varanus salvator ini udah nggak jampi ya, udah jinak. Gue nggak ada sampel yang masih jampi, jadi gue pakai ini aja. Dia memiliki karakter yang penakut sebenarnya. Jadi kalau kita taruh lepas begini, dia akan melarikan diri. Nah, ini agak udah jinak. Jadi kalau ada orang, Varanus salvator ini pasti melarikan diri, dia akan menghampiri orang atau manusia. Nah, si biawak ini memiliki cakar yang sangat tajam. Dia fungsinya itu untuk menggali dan memanjat. Nah,
Kenapa gue bilang memanjat? Karena Varanus salvator ini kuat kukunya itu Om. Jadi buat mendaki itu benar-benar kuat. Dan kemungkinan besar pun tembok kompaknya itu kan belum dihalusin, belum diplester. Kemungkinan besar dia naik lewat samping Om. Nah, jadi untuk bersarang itu nggak ada. Mungkin hanya tempat lalu lintas dia aja, tempat dia lewat. Nah, selain kuku, Varanus salvator ini memiliki ekor yang kuat. Nah, ekor ini fungsinya untuk menyerang lawannya. Jadi dengan cara dibas-bas kayak gitu. Karena dia jarang menggunakan gigitannya. Gigitannya akan digunakan apabila dia sudah benar-benar terancam. Contoh, misalnya dia liar, kita tangkap seperti ini. Nah, dia tidak akan menggunakan ekornya lagi, tapi langsung menggunakan gigitannya. Kalau dari jarak jauh, yang pertama dia gunakan adalah ekornya untuk mengusir lawannya atau pemangsanya. Nah, untuk trik atau cara mengatasi biawak air itu, misalnya ada biawak nih, kita jangan langsung pegang kepalanya, teman-teman. Jangan pegang kepalanya atau langsung kita pegang seperti ini, itu bahaya. Tapi yang harus kita pegang ini ekornya. Nah, saat kita megang ekor, jangan langsung di area pangkal, karena dia bisa berbalik seperti ini. Tapi kita pegang di area ujungnya ini dan diangkat sedikit. Jadi dia untuk berbalik ke kita itu kemungkinan kecil. Ada. Nah, yang bahaya dari Varanus salvator itu, dia mempunyai gigi yang sangat kuat, gigitannya, dan memiliki lendir. Lendir ini kalau memang biawak alam atau biawak liar, dia biasanya makan bangke. Jadi bangke tikus atau bangke ayam. Nah, dari makanan itu dia menghasilkan lendir. Nah, itu yang menyebabkan bakteri. Jadi kalau kita tergigit biasanya itu tetanus atau ini borok lah, karena bakteri-bakteri yang ada di air liurnya si Varanus salvator ini. Jadi buat ibu, misalnya nanti ke depannya dia jatuh, dia nggak akan nyerang kok, pasti dia lari, dia nyari tempat sendiri atau di bawah sofa atau di bawah meja. Oh, jadi dia lari, dia lari kayak gitu. Nanti bisa hubungi saya aja. Ada nomornya di Mas Fahmi. Nanti misalnya, dia udah jatuh nih, tadi sempat Mas Fahmi bilang udah kelihatan ya, udah hampir mau jatuh. Jadi kalau memang dia jatuh, langsung aja hubungi saya, nanti saya amanin. Oke, jadi kita udah coba untuk rescue, tapi nol ya, hasilnya nol. Kita nggak dapetin hewannya, tapi kita kasih penjelasan atau edukasi ke pemilik rumah agar tidak terlalu panik dan khawatir. Sesungguhnya hewan liar itu tidak akan menyerang apabila kita tidak ganggu. Dia menyerang karena apa? Dia merasa terganggu. Jadi buat teman-teman yang nonton channel Kayak Animal, biarkanlah hewan yang sudah di alam, biarkan dia di alam. Jangan coba-coba untuk mengambilnya dari alam, karena mereka ini adalah bagian dari alam sebagai penyeimbang alam. Dan gue juga mau ngucapin selamat Hari Hewan Sedunia untuk hari ini nih. Jadi ini hari hewan sebenarnya. Iya, jadi buat teman-teman yang memiliki hewan peliharaan, sayangilah mereka dengan sepenuhnya. Jadi jangan kita cuma sekedar pelihara, nggak dikasih makan, ya kan? Terus akhirnya dia sakit dan mati lah. Oke, sekian dan terima kasih konten kali ini. Jangan lupa dukung channel Kayak Animal dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share. Yang paling penting itu komen. Karena apa? Dari komenan Anda lah yang akan membuat channel kita itu lebih bagus lagi. Kekurangan dari channel kita kan jadi kita tahu gitu. Dan buat teman-teman juga yang di rumahnya terdapat hewan liar, itu bisa langsung DM di Instagram gua, nanti gua tulis di bawah.
Kalau memang jaraknya itu dekat, bisa kita langsung evakuasi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz.